Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga sehat selalu. Makan bakso di pinggir jalan, cerita Wiro Sableng kita lanjutkan. Karena merasa sia-sia untuk meneruskan pencariannya, akhirnya Nilam Suri memutuskan untuk cepat-cepat kembali ke pekuburan. Sebenarnya gadis ini telah bertemu dengan orang yang telah menolongnya, sewaktu dikeroyok oleh Bergolau Ungu dan anak buahnya. Cuma Nilam Suri tidak tahu sama sekali kalau pemuda yang ditemuinya itulah tuan penolongnya. Dan orang yang menolong Nilam Suri tiada lain daripada Wiro Sableng, pemuda yang baru turun gunung yang sikap serta lagaknya begitu lucu, sehingga setiap orang akan menduga bahwa dia tentunya seorang yang kurang waras. Ketika Nilam Suri kembali ke pekuburan itu, yang ditemuinya bukanlah Bergolau Ungu dan ketiga orang anak buahnya melainkan Wiro Sableng. Pemuda ini tengah berlutut di hadapan sebuah makam yang tanahnya hampir rata dan penuh ditumbuhi rumput liar serta kotor oleh daun-daun kering. Kemana perginya kunyuk-kunyuk berewok itu? Pikir Nilam Suri. Penasaran sekali dia jadinya. Sudah tak berhasil mengejar manusia yang diburunya, kini 4 musuh besarnya telah lenyap sepeninggal pengejarannya. Dan apa pula urusan pemuda berotak miring yang mengaku bernama Wiro Sableng itu di pekuburan ini? Dan makam siapa yang tengah dibersihkannya itu? Tak lama Wiro berdiri dari berlututnya, dan ketika dia memalingkan muka, Nilam melihat pada paras pemuda itu jelas terbayang rasa sedih yang mendalam. Sepertinya banyak kejadian menyedihkan yang tengah dialaminya. Sampai saat itu diam-diam Nilam Suri ingin sekali tahu siapa adanya pemuda berambut gondrong ini. Dan dia pun mulai bertanya, "Saudara, waktu mula-mula kau datang ke sini apa ada melihat 4 orang laki-laki berewok?" Bayangan kesedihan pada paras Wiro segera sirna. Dan pemuda ini tersenyum dan berkata, "Kau lucu sekali saudari. Pertama kali jumpa kau tanya 1 orang laki-laki. Sekarang kau bertanya tentang 4 orang laki-laki. Kalau jumpa ketiga kali nanti kira-kira berapa orang laki-laki yang bakal kau tanyakan kepadaku?" Mau tak mau paras Nilam Suri menjadi merah oleh ucapan Wiro itu. Nilam Suri bertanya kembali, "Saudara, kau ini siapakah sebenarnya?" Dengan cuek Wiro pun menjawab, "Siapa aku, bukankah aku sudah kasih tahu tadi di hulu sungai? Kenapa sekarang tanya lagi? Kau sendiri tidak mau kasih tahu nama?" Nilam Suri terdiam, kemudian dialihkannya pembicaraan dengan bertanya, "Makam siapa itu? Kau bisa baca sendiri pada batu nisan," jawab Wiro. Penuh rasa ingin tahu, Nilam Suri melangkah dan mendekati nisan makam tua yang terbuat dari batu itu. Barisan kalimat yang terukir pada batu yang sudah retak-retak itu sudah tak jelas lagi. Tapi Nilam masih bisa membacanya. Dan pada batu nisan itu tertulis, "Di sini telah dimakamkan Suci Bantari." Melihat Wiro yang masih muda, Nilam Suri tahu kalau orang yang bernama Suci Bantari itu bukanlah istrinya. Ia pun bertanya, "Apakah ini makam ibumu?" Pemuda itu mengangguk perlahan. Dia teringat pada keterangan Eyang Sinto Gendeng. Menurut perempuan sakti itu dia telah dipelihara sejak masih orok. Kini sesudah belasan tahun dan menjadi seorang pemuda, ia tak pernah mengenal kasih sayang ayah bunda, bahkan yang ditemuinya hanyalah 2 onggok makam yang tiada terawat sepantasnya. Nilam pun bertanya, "Kalau begitu kau adalah penduduk sini?" Wiro Sableng mengangguk lagi dan menjelaskan bahwa Wiro tidak pernah mengenal kedua orang tuanya, mereka mati dibunuh oleh kebiadaban seseorang. Matanya yang biasanya bersinar lucu itu kini kelihatan kuyu, dan kedua matanya itu memandang pada bangkai kuda yang lehernya hampir puntung terbabat pedang Nilam Suri, sewaktu terjadi pertempuran antara gadis itu dengan Bergolau Ungu dan anak buahnya. Wiro menggeram dalam hati dan berkata bahwa nasib ayahnya tidak lebih baik dari kuda itu. Nilam Suri sementara itu tenggelam dalam alam pikirannya sendiri. Tadi pun Bergolau Ungu mengatakan bahwa orang tuanya mati dibunuh oleh ayahnya sendiri yang bernama Kalingundil. Apakah orang tua pemuda ini ayahnya juga yang telah membunuhnya? Kalau benar maka pastilah pemuda ini datang untuk mencari urusan. Untuk menuntut balas sebagaimana kemunculan Bergolau Ungu dan anak buahnya, bisa jadi manusia ini tak lebih dari seorang musuh pula baginya. Tapi untuk meyakinkan maka bertanyalah Nilam Suri, "Siapakah manusianya yang membunuh kedua orang tuamu saudara?" Sambil menarik nafas panjang Wiro pun berkata, "Kalaupun ku beritahu kau mungkin tak akan mengenalinya, dan lagi pula semua itu bukan urusanmu." "Apakah pembunuh itu bernama Kalingundil?" Memancing Nilam Suri dengan hati berdebar. Dadanya lega ketika dilihatnya Wiro menggelengkan kepalanya.
Kau sendiri perlu apa datang ke pekuburan ini? Bertanya Wiro. Sama denganmu untuk menyambangi makam ibuku. Dan Nilamsuri menceritakan apa yang telah terjadi dengan dirinya ketika dia tengah mencabuti rumput-rumput di makam ibunya. Tapi tidak diterangkannya mengapa sampai bergolau ungu hendak merusak kehormatannya dan hendak membunuhnya. Sungguh aneh cerita tentang manusia yang telah menolongmu itu saudari, kata Wiro pula dengan menahan rasa gelinya. Pastilah dia seorang manusia sakti luar biasa, mungkin juga dia seorang malaikat. Nilamsuri hanya termangu, tapi diam-diam matanya melirik pada Wiro Sableng. Kalau tadi memang dia kagum akan paras pemuda yang keren ini, tapi karena bicaranya yang usil serta lucu tapi juga kurang ajar itu, maka kini bicara secara baik-baik nyatanya pemuda itu bukanlah seorang yang kurang ingatan. Kalau sekiranya kau menemui pembunuh orang tuamu itu, apakah kau juga akan membunuhnya? Bertanya Nilamsuri. Wiro Sableng tertawa. Itu tak perlu dijelaskan lagi saudari, sahutnya. Nilamsuri ingat pada nasib buruknya yang tadi hendak menimpanya. Lalu berkatalah perempuan ini, dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Ketidakadilan macam mana maksudmu saudari? Tanya Wiro Sableng pula. Nilamsuri hendak membuka mulutnya, tapi cepat-cepat mulut itu dikatupkannya kembali. Hampir saja terluncur rahasia mengapa bergolau ungu hendak membunuhnya. Gadis ini kemudian hanya gelengkan kepala. Nanti mungkin kau bakal mengalami sendiri, katanya. Sekurang-kurangnya melihat dengan nyata ketidakadilan berlangsung di depan matamu. Wiro Sableng tertawa. Kenapa kau tertawa? Tanya Nilamsuri karena merasa diejek. Berapa umurmu saudari? Dalam hatinya gadis itu berpikir si pemuda hendak mulai lagi dengan keusilannya. Wiro masih juga tertawa lalu berkata, kau masih sangat muda tapi bicaramu sudah seperti orang tua. Mau tak mau Nilamsuri tertawa juga tapi tertawa lalu cemberut. Diam-diam hatinya yang tadi tertarik kini semakin senang pada pemuda itu. Tiba-tiba kedua orang itu saling pandang. Di kejauhan terdengar derap suara kaki kuda. Hanya suara kaki-kaki kuda. Kenapa terkejut? Tanya Wiro meskipun hatinya sendiri terasa tidak enak. Mungkin sekali itu adalah manusia-manusia laknat yang tadi mengeroyokku. Kata Nilamsuri. Kalau begitu mari cepat-cepat menyingkir. Ajak Wiro. Si gadis 16 tahun gelengkan kepala dan berkata, lebih baik mati daripada lari. Wiro Sableng menggerendeng. Keberanianmu tidak pakai pikiran saudari. Wiro Sableng melompat ke muka dan menotok bahu kanan Nilamsuri. Gadis itu rebah dalam keadaan kaku tapi sebelum jatuh ke tanah Wiro sudah membopongnya. Segera gadis itu dilarikannya namun sayang 4 penunggang kuda sudah mengurungnya. Keempatnya tiada lain daripada bergolau ungu dan anak buahnya. Rupanya ada juga culik kesiangan yang inginkan mangsa kita kawan-kawan. Kata bergolau ungu sambil tertawa. Tikus busuk, turunkan gadis itu. Kata Ketut Ireng, masih ingusan sudah tahu perempuan. Memaki pitala kuning, anak buah bergolau ungu yang bermata jereng. Ayo turunkan gadis itu cepat. Perlahan-lahan, Wiro menurunkan tubuh Nilamsuri. Dipandanginya keempat manusia brewok itu. Saudara-saudara, kita tidak saling kenal satu sama lain, mengapa bicara memaki begitu? Bocah geblek terima ini, bentak Ketut Ireng pergunakan kaki kanannya untuk menendang dada pemuda itu. Kaki kanan Ketut Ireng mendarat di dada Wiro Sableng, namun tidak serambut pun tubuh pendekar dari gunung gede ini bergerak. Sebaliknya dari mulut Ketut Ireng terdengar lolong kesakitan setinggi langit. Tendangan yang dilancarkan Ketut Ireng hanya menggunakan tenaga kasar atau tenaga luar saja, karena dia sama sekali tidak menduga siapa adanya pemuda berambut gondrong itu. Dan akibat dari tendangannya itu menimpa dirinya sendiri. Kaki kanannya sampai ke betis kelihatan menjadi bengkak dan kehitaman. Ketut Ireng menelungkup di atas punggung kuda dan melolong kesakitan. Kaget bergolau ungu dan 2 orang lainnya bukan main. Pemimpin gerombolan ini segera cabut golok panjangnya. Seta Inging juga cabut senjatanya yang berupa kelewang, sedang Pitala Kuning keluarkan ruyung berdurinya. Bocah haram jadah, siapa kau? Bentak bergolau ungu seraya melintangkan centong di depan dada. Aku peringatkan pada kalian, sahut Wiro Sableng dengan suara datar sedang mulutnya menyunggingkan seringai, aku tidak ada permusuhan dengan kalian. Sebaiknya tinggalkan tempat ini dengan aman. Keparat betul, Kertak Pitala Kuning. Apa kau tidak tahu berhadapan dengan siapa saat ini?
Kami adalah 4 brewok tukang kopi keliling. Aku tidak peduli siapa kalian, mau tukang kopi atau tukang cendol dawet. Segera tinggalkan tempat ini kalau kalian mau selamat. Sebaiknya kau berlutut dan minta ampun di hadapan kami, bocah gila. Aku bilang tinggalkan tempat ini, apa kalian tulis semua malah banyak bacot. Mendidihlah darah di kepala Bergolau Ungu setelah mendengar perkataan Wiro, ia pun segera menyerang si pemuda dengan ganas. Sebagai pendekar yang baru turun gunung dan cemplungkan diri dalam dunia persilatan, tentu saja Wiro Sableng buta pengalaman dalam pertempuran. Tapi selama 17 tahun digembleng oleh Eyang Sinto Gendeng, maka serangan-serangan yang dahsyat itu sama sekali tidak membuat pendekar muda ini menjadi gugup. Eyang Sinto Gendeng telah menggemblengnya, bukan hanya sekedar memberi pelajaran ilmu silat luar dalam dan melatihnya belaka, tapi latihan-latihan perempuan sakti itu tak ada bedanya dengan pertempuran dahsyat yang benar-benar bisa mencelakakan Wiro sendiri. Ketika 3 serangan itu datang ke arahnya, Wiro Sableng segera sambar pinggang Nilamsuri. Secepat kilat kemudian dia jatuhkan diri dan sambil berteriak hebat pemuda ini hantamkan tinju kanannya ke kaki seekor kuda lawan yang hampir menendang batok kepala Nilamsuri. Kuda itu meringkik keras dan rubuh karena kakinya hancur. Penunggangnya yaitu si mata jereng Pitala Kuning terlempar ke tanah, tapi dengan andalkan ilmu meringankan tubuh berhasil jatuh dengan kedua kaki menginjak tanah. Sementara golok panjang Bergolau Ungu dan kelewang Seta Inging beradu keras di udara memercikkan bunga api, maka sambil bergulingan di tanah, Wiro Sableng hantamkan kaki kiri kanannya pada kaki-kaki kuda kedua manusia brewok itu. Seperti dengan kuda Pitala Kuning tadi maka kedua binatang ini pun melemparkan Bergolau Ungu dan Seta Inging. Wiro Sableng menyandarkan Nilamsuri pada sebatang pohon dan cepat bersiap-siap ketika dilihatnya 3 manusia brewok itu mendatanginya. Sungguh disayangkan Ketut Ireng tak masuk hitungan karena saat itu dia yang duduk menjelepok di tanah tengah merintih kesakitan, karena kaki kanannya yang hitam gembung dan sakitnya bukan main. Aku peringatkan pada kalian untuk penghabisan kali segera tinggalkan tempat ini, kata Wiro Sableng. Jangan omong besar bangsat ingusan, bentak Bergolau Ungu dengan sangat geram. Sebut kau punya nama agar golokku ini tidak penasaran menebas batang lehermu. Wiro Sableng mengeluarkan suara bersiul lalu garuk-garuk kepala dan tertawa bekakakan. Dasar bocah gila, terima ujung golokku ini, bentak Bergolau Ungu. Dengan pergunakan jurus burung bangau mematuk kodok, Bergolau Ungu tusukkan golok panjangnya ke arah tenggorokan Wiro Sableng. Pendekar gunung gede ini segera miringkan badan, maka ujung golok hanya lewat setengah jengkal di samping lehernya. Wiro pun tertawa dan mengejek. Panas hati pemimpin 4 brewok dari Gua Sanggreng ini tidak terkirakan. Baru hari ini ilmu golok yang sangat dibanggakannya itu dihindarkan dengan demikian mudah bahkan sambil tertawa mengejek dan menantang. Dengan kertakan rahang Bergolau Ungu balikkan mata pedang dan babatkan senjata itu. Kali ini maksudnya untuk menebas batang leher si pemuda. Kedua kaki Wiro Sableng bergerak sedikit, tangan kirinya menepis lengan yang memegang golok, sedang telapak tangan kanan dihantamkan ke dada Bergolau Ungu. Seketika kepala rampok itu mengeluarkan jerit tertahan. Tubuhnya mundur ke belakang dan hampir nyungsep. Ketika dia memandang ke dadanya yang dihantam telapak tangan lawan, parasnya dengan serta-merta menjadi pucat. Baju hitamnya robek dan hangus, pada kulit dada yang tadi kena hantaman kini terlukis telapak tangan dan jari-jari tangan Wiro Sableng. Pada tengah-tengah lukisan itu tertera angka hitam 212. Dan sakitnya bukan main. Meski Bergolau Ungu sudah alirkan seluruh tenaga dalamnya, rasa sakit itu hanya sedikit saja berhasil dikuranginya. Pitala Kuning dan Seta Inging tidak kurang pula pucat tampang-tampang mereka melihat apa yang terjadi dengan pemimpin mereka. Tidak dinyana pemuda belia berparas semacam anak-anak itu lihai sekali. Mereka pun bertanya-tanya apa arti angka 212 yang membekas hitam di kulit Bergolau Ungu itu. Pukulan telapak 212 yang dilancarkan oleh Wiro tadi, hanya mempergunakan 1/5 bagian saja dari tenaga dalamnya. Kalau saja pendekar muda ini pergunakan setengah bagian saja dari seluruh tenaga dalamnya, maka pastilah Bergolau Ungu akan meregang nyawa dengan dada remuk. Luapan amarah Bergolau Ungu membuat pemimpin rampok yang malang melintang di Sungai Cimandilu ini lupakan kenyataan, bahwa pemuda yang dicapnya sebagai pemuda gila atau bocah ingusan itu sesungguhnya bukanlah tandingannya.
Bergola Wungu majukan kaki kanan dan surutkan kaki kiri. Golok panjang dipegang lurus ke muka. Bocah edan, kau telah bikin cacat dadaku. Aku Bergola Wungu akan berbaik hati untuk membalasnya. Kau tahu jurus apa yang bakal aku lancarkan ini? Wiro menjawab dengan tertawa bergelak sambil garuk-garuk kepalanya yang berambut gondrong. Lucu, kata Wiro Sableng pula. Bertempur ya bertempur, kenapa mesti pakai pidato segala? Bergola Wungu merasa tubuhnya seperti terbakar oleh kobaran amarahnya yang menggelegak. Kau boleh tertawa dan mengejek sepuas hatimu, bocah gila. Bila golokku berkiblat dalam jurus merobek langit, kau akan tahu rasa nanti. Adapun jurus ilmu golok yang disebut merobek langit itu adalah jurus yang telah dipergunakan oleh Bergola Wungu untuk menelanjangi tubuh Nilam Suri, yaitu dengan merobek-robek pakaian gadis itu dengan ujung goloknya. Jurus merobek langit memang hebat kedengarannya, kata Wiro Sableng. Tapi coba buktikan, jangan-jangan cuma jurus kosong belaka. Tanpa banyak bicara Bergola Wungu segera putar goloknya dengan sangat cepat. Angin menderu dahsyat keluar dari sambaran golok. Demikian hebatnya seakan-akan golok itu berubah menjadi ratusan banyaknya. Dalam sekejapan mata saja tubuh Wiro sudah terbungkus oleh gulungan cahaya golok. Tapi anehnya diserang hebat demikian rupa tidak serambut pun Wiro bergerak. Dan lebih aneh lagi adalah karena golok Bergola Wungu sama sekali tidak dapat mendekati bagian tubuh manapun dari Wiro Sableng. Manusia brewo ini mencak-mencak sendirian macam monyet terbakar ekor. Seta Inging dan Pitala Kuning yang saksikan kejadian itu, mau tak mau jadi kerutkan kening. Demikianlah hebatnya ilmu benteng topan melanda samudra yang dikeluarkan Wiro Sableng sehingga setiap sambaran, tusukan dan sabetan golok sama sekali tidak dapat mengenai tubuh Wiro Sableng, bahkan tubuh golok dilanda oleh gulungan angin dahsyat yang membungkus tubuh murid Sinto Gendeng itu. Bergola Wungu membentak keras dan percepat permainan goloknya. Tapi sampai 20 jurus di muka tetap saja goloknya tak dapat membentur sasarannya di tubuh Wiro. Pakaian dan tubuhnya sudah mandi keringat bahkan pegangan tangannya pada hulu golok sudah menjadi licin. Keletihan membuat gerakannya mulai menjadi lamban. Seta Inging, Pitala Kuning, jangan jadi patung, bantu aku, teriak Bergola Wungu dengan sangat beringas. Mendengar perintah ini Pitala Kuning dan Seta Inging segera menyerbu dengan senjata di tangan. Sebatang golok panjang, sebuah ruyung berduri dan sebuah centong nasi, dengan dahsyatnya menyambar-nyambar ke tubuh Wiro Sableng. Tapi, ilmu benteng topan melanda samudera membuat ketiga senjata itu tak ada artinya sama sekali. Wiro Sableng tertawa bergelak, gelak tawa yang disertai tenaga dalam ini menambah hebat perbawa ilmu benteng topan melanda samudera. 10 jurus berlalu dan tiba-tiba pendekar kapak maut naga geni membentak keras. 3 manusia brewo keluarkan seruan tertahan dan lompat dari kalangan pertempuran. Mata mereka melotot besar memandang ke tangan Wiro Sableng yang saat itu telah merampas dan menggenggam senjata mereka. Ketut Ireng yang duduk menjelepok merintih kesakitan dan matanya melotot. 4 brewok dari Goa Sanggreng bukanlah nama baru dalam dunia persilatan, bahkan pada masa itu mereka terkenal sebagai komplotan rampok yang berilmu tinggi dan ditakuti di sepanjang sungai Cimandilu. Terutama pemimpin mereka Bergola Wungu diakui kehebatan permainan goloknya oleh kalangan persilatan. Mereka tahu kalau pemuda itu inginkan nyawa atau mau mencelakakan mereka, maka sudah sejak tadi hal itu bisa dilakukannya. Kalau hari ini kami diberi sedikit pelajaran, kata Bergola Wungu dengan suara bergetar, maka ketahuilah bahwa kami tak akan melupakan kejadian ini. Suatu hari, kami akan datang untuk meneruskan apa yang terjadi hari ini. Wiro Sableng tertawa bergelak, bagus kau masih bisa pidato. Ini terima kembali senjata kalian. Sekali tangan kanan Wiro Sableng bergerak maka ketiga senjata lawan yang tadi dirampasnya, kini melesat ke arah ketiga orang itu masing-masing pada pemiliknya. Bergola Wungu menangkap hulu golok, Seta Inging menangkap gagang kelewang sedang Pitala Kuning menyambuti centong nasi. Tanpa banyak bicara, ketiga orang itu dengan membawa kawan mereka yang menderita sakit pada kakinya, segera hendak angkat kaki. Tapi sebelum mereka berlalu, Wiro Sableng berkata, satu hal kalian harus ingat baik-baik manusia-manusia brewo. Jika kalian berani lagi ganggu ini gadis, berarti kalian ingin cepat-cepat masuk liang kubur. Begitu gerombolan itu lenyap di kejauhan,
maka Wiro Sableng segera lepaskan totokan di leher Nilamsuri. Gadis ini memandang berkeliling dengan terheran-heran. Dia seperti orang yang baru bangun dari mimpi. Tapi jelas dilihatnya bekas-bekas pertempuran di sekelilingnya. "Apa yang terjadi?" bertanya gadis itu. Wiro tertawa dan menjawab, "Tak ada apa-apa. Aku tak percaya, tadi ku dengar suara derap kaki kuda menuju ke sini," bantah Nilamsuri. "Ah, kau ini ada-ada saja. Aku tak dengar suara apa-apa," cetus Wiro. Nilamsuri berpikir dan mengingat-ingat. Parasnya mendadak berubah. Matanya memandang lekat-lekat pada Wiro Sableng. "Tadi kau melompatiku, dan gadis ini raba urat besar di pangkal lehernya." "Ya, kau menotok urat besar di leherku ini." Abis berkata demikian Nilamsuri segera cabut pedang. "Apa yang kau telah perbuat terhadap diriku?" tanyanya membentak. Murid Sinto Gendeng memaki dalam hati, "Sialan, sudah ditolong malah nuduh yang bukan-bukan." Tapi di hadapan si gadis itu Wiro masih sunggingkan senyum. "Kuharap kau jangan punya pikiran yang tidak-tidak terhadapku, saudari. Lalu perlu apa kau menotok aku?" Wiro garuk-garuk kepalanya, dia tak ingin Nilamsuri tahu siapa dia sebenarnya. Karena itu dia berbohong. "Kau ingat dengan 4 penunggang kuda yang datang ke sini?" "Ya, aku ingat," kata Nilamsuri. "Dengar saudari, aku hanya paham sedikit ilmu totokan. Karena aku tahu kau tak bakal sanggup menghadapi mereka, aku lantas totok kau punya urat besar lalu sembunyi di balik rumpun bambu. Ketika mereka pergi, ku bawa kau kembali ke sini dan ku lepaskan totokan di lehermu." "Aku tak percaya," kata Nilamsuri. "Aku memang tidak suruh kau untuk mempercayainya," menyahuti Wiro Sableng. "Kau ini siapa sebenarnya?" Wiro Sableng hela nafas panjang. "Bukankah aku sudah kasih tahu nama? Malah kau sendiri masih rahasiakan kau punya nama." Nilamsuri dalam kesalnya tambah tak percaya. Terlintas dalam pikirannya untuk menjajal si pemuda. "Baik, jika kau tidak mau kasih keterangan, biar pedangku ini yang memintanya." Abis berkata demikian maka gadis ini segera kirimkan 1 tusukan hebat ke dada Wiro Sableng. Wiro terkejut dan gerabak-gerubuk lompat ke samping. "Saudari, apa-apaan ini? Kenapa kau serang aku?" Sebagai jawaban, Nilamsuri kirimkan serangan berantai. Pedangnya menderu kian kemari membuat Wiro tak bisa ayal lagi, dan terpaksa berlompatan dengan cepat. "Sekarang kau tak bisa sembunyikan diri lagi, saudara," kata Nilamsuri. "Terima jurus elang menyambar burung dara ini." Pedang di tangan Nilamsuri menderu dari samping kiri ke bahu Wiro. Ketika pemuda ini berkelit, ujung pedang dengan sangat tiba-tiba menusuk kerusuk laksana patukan burung elang. Wiro lambaikan tangan kiri, angin keras membentur badan pedang, menyimpangkan senjata itu dari sasarannya. "Saudari," seru Wiro Sableng, "sayang aku ada urusan lain, sampai jumpa lagi." Abis berkata demikian pemuda ini melompat ke muka, mencuil dagu si gadis lalu berkelebat. "Pemuda kurang ajar," maki Nilamsuri. Disabetkannya pedangnya dengan sekuat tenaga. Tapi Wiro Sableng sudah lenyap dari hadapannya. Hanya suara tertawanya yang masih sempat terdengar di kejauhan. Gadis itu berdiri termangu. Parasnya yang cantik kelihatan kemerahan. Pemuda itu benar-benar ceriwis sekali. Tapi kini dia sudah tahu bahwa pemuda itu sama sekali bukan bodoh dan berotak miring. Sama sekali tidak buta dalam ilmu silat. Tadi dia telah menyerang dengan jurus-jurus ilmu pedangnya yang lihai, dan si pemuda berhasil mengelakkan bahkan memukul badan pedang dengan pukulan tangan kosong yang menimbulkan angin keras. Meski hatinya marah sekali dengan keceriwisan pemuda itu tapi rasa senang dan kagumnya tak dapat disembunyikannya. Sekelumit senyum memberkas di bibirnya ketika dia mengusap dagunya yang tadi dicuil oleh Wiro Sableng. Warteg itu terlihat sepi dan angin malam bertiup dingin dari lembah. Wiro Sableng masuk ke dalam seenaknya dan sambil bersiul-siul. Orang tua pemilik kedai menyambuti dengan muka pucat cemas. Si orang tua pun berkata agar Wiro sebaiknya lekas tinggalkan tempat ini karena sebentar lagi mungkin 4 manusia brewok itu akan kembali ke sini. "Siapa takutkan mereka?" ujar Wiro sambil duduk di kursi, dan pemilik kedai itu berkata lagi, "Mereka adalah rampok-rampok yang ditakuti di Sungai Cimandilu. Mereka adalah 4 brewok dari Goa Sanggreng. Biar mereka adalah 4 setan dari neraka, aku tetap tak peduli." Gertak Wiro. Pemilik kedai jadi terdiam.
Siang tadi dia memang telah menyaksikan bagaimana pemuda itu menyumpal mulut orang-orang itu dengan pisang, maka bertanyalah dia, "Orang muda kau ini siapa sebenarnya dan datang dari mana?" Tapi yang ditanya malah Meneng Bae. Wiro usap-usap dagunya yang licin. Ini mengingatkannya pada dagu nilam suri yang dicuilnya dan pemuda ini senyum-senyum sendiri. Si orang tua diam-diam mulai meragukan apakah anak muda ini berotak sehat. "Bapak sudah lama tinggal di sini?" tanya Wiro. "Sejak masih orok." Kalau begitu tentu kenal dengan nama Ranaweleng." "Oh tentu sekali. Beliau adalah kepala kampung yang baik. Cuma sayang beliau sudah meninggal," katanya kemudian menambahkan. Wiro Sableng menelan ludahnya dan bertanya, "Bapak tahu siapa yang membunuhnya?" Pertanyaan ini membuat si orang tua memandang lekat-lekat pada paras Wiro Sableng. Semua orang tahu. Kemudian dituturkannya peristiwa kematian Ranaweleng dan Suci Bantari sekitar 17 tahun yang lewat. Kisah ini sudah didengar sejelasnya oleh Wiro Sableng dari gurunya Eyang Sinto Gendeng. "Ada satu keanehan dalam peristiwa 17 tahun yang lalu itu," kata si pemilik kedai. "Keanehan bagaimana?" tanya Wiro ingin tahu. "Waktu itu Mahesa Birawa dan anak-anak buahnya membakar rumah mendiang Ranaweleng. Dalam kobaran api yang sangat besar, terdengar suara tangisan orok. Itu adalah oroknya Ranaweleng. Orang banyak sangat kebingungan. Bagaimana mungkin menyelamatkan bayi dalam kobaran api itu? Namun pada saat yang sangat tegang itu semua orang melihat berkelebatnya bayangan hitam. Sangat cepat sekali bayangan hitam itu menyerbu ke dalam kobaran api lalu lenyap. Dan seketika suara tangisan oroknya Ranaweleng juga hilang. Sewaktu api padam semua orang mencari. Tapi tak ditemui mayat orok itu. Wiro Sableng termanggu-manggu. Dia tahu betul, orok yang diceritakan orang tua itu adalah dirinya sendiri dan berkelebatnya bayangan hitam adalah kelebat bayangan gurunya Eyang Sinto Gendeng. Sampai sekarang tidak pernah diketahui di mana anak Ranaweleng itu. Bertanya Wiro, si orang tua angkat bahu. "Kalau dia masih hidup kira-kira sebesar kaulah anak muda," katanya. "Mahesa Birawa sendiri, apakah masih hidup?" "Masih, sampai 2 tahun belakangan ini dia masih tinggal di sini. Tapi sekarang entah di mana. Tapi ada atau tidaknya dia di sini sama saja. 4 orang anak buahnya sama saja jahat dan kejamnya dan keempatnya malang melintang di kampung ini. Kalau makan tak pernah bayar. Apakah mereka orang yang waktu itu?" tanya Wiro. "Bukan. Justru orang ini sengaja datang dari jauh untuk bikin perhitungan dengan anak buah Mahesa Birawa yang bercokol di sini. Dan 4 brewok dari Goa Sanggreng itu juga bukanlah manusia baik-baik. Mereka rampok-rampok yang tak kalah kejam dan terkutuknya dengan anak-anak buah Mahesa Birawa. Tapi ketika mereka datang ke sini anak-anak buah Mahesa Birawa tak ada di sini. Kebetulan keluar, sudah 4 hari dengan hari ini." Wiro mengulurkan tangannya memotes sebuah pisang yang tergantung. "Apakah kau punya uang untuk membayar pisang itu anak muda?" tanya si pemilik kedai. Wiro tertawa. "Hutang dulu toh tak apa-apakan," sahutnya. Si orang tua mengeluh dalam hati. "Berarti tambah satu lagi langganannya yang makan tanpa bayar." Sambil mengunyah pisangnya Wiro Sableng bertanya, "Urusan apakah yang dibawa oleh orang-orang itu ke sini?" Si orang tua menjelaskan, "Perlu kau ketahui, pemimpin itu yang kini memakai nama Bergola Wungu, dulunya adalah penduduk kampung Jatiwalu ini. Anak-anak buah Mahesa Birawa yang bercokol di sini kemudian membunuh ayahnya juga ibunya, merusak kehormatan perempuan itu serta saudara-saudara perempuannya. Bergola Wungu sempat melarikan diri. Ketika dia kembali ke sini ternyata dia sudah jadi seorang yang tak kalah jahatnya dengan anak-anak buah Mahesa Birawa." Lama Wiro Sableng terdiam. Tiba-tiba dia ingat satu nama yang diucapkan Nilam Suri. Kenal dengan seorang yang bernama Kalingundil. Kulit kening pemilik kedai itu mengkerut. "Adalah lucu kalau pertanyaan itu kau ajukan saat ini anak muda," katanya. "Emang kenapa?" "Karena Kalingundil adalah anak buah Mahesa Birawa yang bercokol di sini dan yang bertindak sebagai pemimpin dari 3 kawan-kawan lainnya." Tentu saja Wiro Sableng terkejut mendengar keterangan ini. Tapi rasa terkejutnya disembunyikannya. Dan dia berpikir-pikir, mengapa gadis itu di pekuburan siang tadi menanyakan apakah kedua orang tuanya dibunuh oleh manusia bernama Kalingundil itu.
Siang tadi 4 brewok dari Goa Sanggreng itu telah mengeroyok seorang gadis belia berparas cantik. Bahkan gadis itu hendak mereka perkosa beramai-ramai. Mungkin Bapak tahu pangkal sebab sampai hal itu terjadi. Mungkin juga kenal dengan gadis itu. Apakah gadis itu berpakaian biru? Tanya si orang tua. Betul, sahut Wiro. Si orang tua hela nafas. Sebenarnya sudah berkali-kali bergolau ungu tanya padaku apakah ada seorang lain yang tinggal di rumah Kalingundil. Aku jawab tidak tahu. Aku tak ingin susah anak muda. Kalau kukatakan ada, dan Kalingundil mengetahuinya, pastilah leherku akan jadi umpan pedang Kalingundil, dan gadis itu adalah anak Kalingundil sendiri. Kini jelaslah bagi Wiro Sableng mengapa demikian besar tekad bergolau ungu untuk membunuh si gadis baju biru itu. Kalingundil yang bikin kejahatan, anaknya yang mesti ikut tanggung akibat, desis orang tua pemilik kedai. Wiro manggutkan kepala, dendam kesumat laksana besi tua 1000 karat kadang kala tidak mengenal pembalasan yang wajar katanya. Kadang-kadang itu adalah merupakan hukum karma bagi seseorang yang pernah melakukan perbuatan terkutuk. Kata-katamu betul anak muda, kata orang tua itu pula. Lalu diangsurkannya mukanya dekat-dekat ke muka Wiro Sableng. Waktu bergolau ungu tahu bahwa kau telah mendustainya, habis mukaku ini ditempelaknya. Itu salahmu sendiri, kata Wiro seenaknya. Siapa suruh kau yang tua bangka masih mau berdusta? Orang tua itu jadi menggerendeng dan memaki panjang pendek dalam hatinya. Dan dia memaki lagi untuk kedua kalinya ketika didengarnya Wiro berkata, minta tehnya pak. Sementara si orang tua membuatkan segelas teh manis untuknya, Wiro Sableng tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tidak diduganya kalau gadis berbaju biru yang menarik perhatiannya itu adalah anak Kalingundil. Anak buah Mahesa Birawa yang telah membunuh kedua orang tuanya. Ketika si orang tua datang membawakan teh bertanyalah Wiro, Bapak tahu nama anak perempuan Kalingundil itu? Nilam Suri. Nama yang bagus, orangnya juga cantik, tapi sayang bapaknya manusia terkutuk. Sewaktu Mahesa Birawa melakukan pembunuhan atas diri Ranaweleng, apakah Kalingundil juga ikut-ikutan? Tanya Wiro lagi. Bukan hanya Kalingundil, tapi semua anak buahnya, menyahuti si orang tua. Wiro hendak bertanya lagi tapi mulutnya terkatup kembali karena di luar terdengar suara gemuruh derap kaki kuda. 4 penunggang kuda lewat di muka kedai dengan cepat. Tapi mereka bukanlah 4 brewok dari Goa Sanggreng. Dan ketika Wiro berpaling pada orang tua pemilik kedai, orang tua ini tarik nafas panjang dan berkata, Kalingundil dan anak-anak buahnya, pasti akan segera terjadi bentrokan dengan bergolau ungu. Menurutmu, siapa yang bakal menang di antara mereka? Tanya Wiro. Orang tua itu angkat bahu. Aku tidak mengharapkan siapapun di antara mereka akan menang. Kalau bisa biarlah mereka mampus semua. Kalingundil dan bergolau ungu tiada beda bagiku. Sama-sama jahat. Sama-sama tidak bayar kalau makan apa-apa di sini. Wiro pun tertawa. Diteguknya teh manis dalam gelas kaca itu. Lalu dia berdiri. Meski hari ini aku tidak bayar harga pisang dan teh manis itu, tapi jangan samakan aku dengan bergolau ungu atau Kalingundil. Abis berkata demikian Wiro segera tinggalkan kedai itu. Si orang tua mengangkat gelas bekas minuman pemuda itu. Tapi sesuatu menarik perhatian matanya yang sudah agak mengabur itu. Pada kaca gelas dilihatnya sederetan angka. Diperhatikannya lebih dekat. Tidak salah, itu memang deretan angka 212. Tak habis mengerti orang tua ini bagaimana angka ini bisa tertera di sana. Disekanya dengan ujung pakaiannya, disekanya lagi, dan lagi. Tapi angka 212 itu tetap saja tidak mau pupus. Ah, semakin tua umur dunia ini semakin banyak terjadi keanehan, katanya dalam hati. Tak berselang lama Wiro pun sampai di suatu tempat, dari jauh telah terdengar suara beradunya senjata serta bentakan-bentakan hebat. Wiro percepat jalannya, dan ketika dia sampai di halaman rumah yang agak kegelapan itu maka dilihatnya lah bagaimana halaman rumah itu kini berubah menjadi sebuah medan pertempuran. 6 manusia, sepasang demi sepasang tengah bertempur hebat dan cepat. Di tangga rumah besar dilihatnya berdiri Nilam Suri. Di bawah tangga, dengan bersedekap tangan berdiri seorang laki-laki berbadan tinggi langsing. Wiro tak pernah melihat orang ini sebelumnya. Tapi dia yakin betul bahwa manusia ini pastilah Kalingundil. Di ujung halaman sebelah kiri berdiri pula bergolau ungu.
Sebagaimana dua orang yang terdahulu sepasang matanya memandang ke tengah halaman, memperhatikan jalannya pertempuran. Tiga orang anak buah Kalingundil yaitu Saksoko, Majineng dan Krocoweti sebenarnya bukan orang-orang yang berilmu rendah. Permainan golok mereka cukup lihai. Tapi menghadapi anak-anak buah bergola ungu yaitu Ketut Ireng, Seta Inging, dan Pitala Kuning mereka kalah gesit. Dalam 9 jurus Krocoweti terpaksa pasrahkan nyawa dilanda ruyung berduri Pitala Kuning. Krocoweti menggeletak di tanah dengan dada melesak. 3 jurus kemudian menyusul Majineng. Lehernya hampir putus terbabat kelewang Seta Inging. Pertempuran yang agak lama berlangsung ialah antara Ketut Ireng dan Saksoko. Kedua orang ini mempunyai tingkat kepandaian yang imbang dan sama-sama bersenjatakan golok. Namun oleh kemenangan kedua kawannya Ketut Ireng mendapat semangat dan nyali besar. 5 jurus di muka sambaran goloknya tiada tertahankan. Akhirnya Saksoko yang berbadan gemuk pendek itu menjerit mengerikan ketika perutnya yang buncit terbabat ujung golok. Ususnya membusai dan menjela-jela di tanah. Rahang-rahang Kalingundil kelihatan mengatup rapat dan bertonjolan. Kedua kakinya terpentang. Saat itu karena gelap, tak seorang pun yang melihat bagaimana kedua lengan Kalingundil menjadi hitam sampai ke jari-jari tangannya. Didahului dengan suara bentakan yang bukan saja dahsyatnya menggetarkan dada tapi juga menggetarkan tanah, maka melompatlah Kalingundil ke tengah halaman di mana 3 anak buah bergola ungu berada. 17 tahun yang lalu kehebatan pukulan lengan baja itu sudah mengagumkan. Dan kini dapat dibayangkan bagaimana keampuhannya. 3 pekik kematian merobek kegelapan malam. Ketut Ireng, Seta Inging dan Pitala Kuning terlempar sampai 6 tombak dan menggeletak di tanah tanpa nyawa. Bergola ungu saksikan kematian yang mengenaskan ketiga muridnya itu dengan tubuh bergetar. Bergola ungu, kau tunggu apa lagi? Majulah jika kau benar-benar ingin membalaskan dendam ke Sumat 1000 karat. Meski bagaimana kobaran amarahnya namun bergola ungu menyahuti, jangan bicara terlalu keren keparat. Aku masih berbaik hati untuk membiarkan kau bernafas beberapa jam lagi. Aku bergola ungu menunggu kau besok pagi waktu matahari terbit di pekuburan Jatiwalu. Aku ingin nyawamu terbang ke neraka disaksikan makam ayah bundaku. Abis berkata demikian, bergola ungu putar tubuh. Tapi saat itu Kalingundil sudah menyerbunya dengan kedua tangan terpentang. Bergola ungu yang tahu kehebatan lengan baja itu tak berani menyambuti. Dia berkelit ke samping dan lambaikan tangan kanannya. Serangkum angin menyambar ke dada Kalingundil. Kalingundil melompat ke samping dan hantamkan lengannya kembali. Tapi ini juga dapat dielakkan bergola ungu. Dalam sebentar saja kedua orang ini sudah terlibat dalam 3 jurus. Memasuki jurus keempat tiba-tiba dari bagian yang gelap di bawah pohon palem terdengar suara memaki. Kalingundil edan, orang sudah kasih kesempatan untuk bertempur besok pagi masih saja beringasan. Gelo betul, Kalingundil keluar dari kalangan pertempuran. Segera dia hantamkan lengannya ke jurusan datangnya suara. Jangan memaki saja kunyuk, keluarlah unjukkan diri. Angin dahsyat melanda ke tempat gelap, menghantam pohon palem itu sampai tumbang. Tapi orang yang memaki sudah kabur. Dan ketika menoleh ke samping, bergola ungu pun sudah lenyap. Nilamsuri begitu mengenali suara yang memaki tadi tanpa tunggu lebih lama dia segera mengejar ke tempat gelap. Beberapa puluh meter kemudian, di pinggiran kampung dekat pematang sawah, orang yang dikejar tahu kalau dirinya dikuntit. Dengan pergunakan ilmu meringankan tubuh yang sudah sampai ke puncak yang sangat tinggi dia melompat ke satu cabang pohon dan menunggu. Nyatanya yang mengejar adalah si gadis baju biru itu. Segera dia melompat turun. Kita berjumpa lagi Nilamsuri. Dari mana kau tahu namaku? Gadis itu tanya dengan heran. Wiro Sableng tertawa dan menjawab, terlalu banyak manusia tempat bertanya. Ada apa kau mengejarku? Ada apa kau ikut campur urusan ayahku? Balik bertanya Nilamsuri. Wiro Sableng melangkah mendekati gadis itu. Matanya yang memandang tajam membuat hati si gadis menjadi berdebar. Wiro semakin mendekat juga. Nilamsuri menyurut mundur namun badannya tertahan oleh batang pohon. Ayahmu Kalingundil bukan? Desisnya. Gadis itu mengangguk. Wiro menyeringai. Dipegangnya bahu gadis itu. Nilamsuri hendak menyibakkan tangan itu tapi tak jadi karena saat itu Wiro membungkukkan kepalanya.
Rasa panas menjalari darah di tubuhnya ketika bibir pemuda itu berani mengecup bibirnya. Kemudian tangan yang lain dari si pemuda mengusap mukanya. Dia diam saja, juga masih diam ketika tangan itu meluncur turun ke bawah lehernya. "Wiro, kau ini ceriwis sekali," bisik gadis itu setengah merintih. Pemuda itu menyeringai, "Kenapa kau ikuti aku? Aku suka padamu, Wiro." Wiro tak banyak bicara lagi dan dipanggulnya tubuh yang montok lembut itu dan dilarikannya ke tengah sawah di mana terdapat sebuah danau. Angin malam terasa sangat dingin di udara yang terbuka itu. Tapi tubuh mereka dilanda keringat panas dalam melakukan apa yang belum pernah mereka alami dan rasakan sebelumnya. Sinar matahari dan udara pagi terasa segar sekali. Namun kesegaran itu tiada dirasakan oleh 3 manusia yang berada di pekuburan Jatiwalu. Yang dua adalah Bergolau Ungu dan musuh besarnya Kalingundil. Yang ketiga Nilam Suri. Paras gadis ini sedikit pucat. Bergolau Ungu hentikan langkahnya beberapa tombak di hadapan Kalingundil. "Keluarkan senjatamu, Kalingundil." Kalingundil tertawa bergelak dan meludah ke tanah. "Untuk menghadapi manusia macam kau tak perlu pakai senjata segala." Mulailah. Mulut Kalingundil komat kamit dan sesaat kemudian kelihatanlah bagaimana kedua lengannya menjadi hitam. Tergetar juga hati Bergolau Ungu melihat 2 lengan lawannya itu. Tapi hal ini tentu saja tak diperlihatkannya. Malahan dia berkata, "Bagus kalau tak mau pakai senjata. Itu mempercepat aku mengirimkan kau ke neraka." Bergolau Ungu mencabut golok panjangnya. Dengan ujung senjata itu dia menunjuk ke arah 2 buah makam di bukit pekuburan. "Kau lihat 2 makam di lereng sana, Kalingundil." Kalingundil tak berani mengalihkan pandangannya karena khawatir ini hanya tipuan belaka. "Itu adalah makam ayah bundaku. Roh-roh penghuni makam itu akan bersorak gembira bila menyaksikan sesaat lagi kepalamu kubabat menggelinding. Tak perlu jual bacot manusia hina. Terima lenganku." Disertai angin yang dahsyat maka kedua lengan Kalingundil memukul susul menyusul. Bergolau Ungu kiblatkan golok memapas salah satu lengan lawan. Namun betapa terkejutnya dia, ketika goloknya tidak mempan saat membabat lengan lawan, malahan mata goloknya menjadi gompal. Dengan segera Bergolau Ungu keluarkan jurus terhebat dari ilmu goloknya yaitu jurus merobek langit. Sesaat saja terbungkuslah tubuh Kalingundil oleh sinar golok. Dan satu jurus di muka Kalingundil terdesak hebat. Berkali-kali dia hantamkan lengannya ke arah lawan namun Bergolau Ungu berkelit sangat cepat. Dengan penasaran Kalingundil coba menangkap senjata lawan dengan kedua lengannya. Tapi Bergolau Ungu tidak bodoh. Mana dia mau adu senjata dengan lengan yang kerasnya macam baja itu. Sambil tertawa, ia pun berkata, "Lekaslah minta tobat pada Tuhan atas dosa-dosamu, Kalingundil. Karena sebentar lagi kepalamu akan menggelinding." Ejek Bergolau Ungu. Geram Kalingundil, "Bukan main. Kita akan lihat siapa yang bakal meregang nyawa lebih dahulu." "Kunyuk berewok," balasnya mengejek. Kalingundil berseru keras, "Terima senjata rahasiaku ini, Kunyuk." Ratusan jarum hitam kemudian menggebu-gebu menyerang Bergolau Ungu tapi dengan satu kali putaran golok saja senjata rahasia itu gugur semua ke tanah. "Hebat, hebat," terdengar suara dari jurusan barat. Orang yang bicara itu jauhnya masih sekitar 100 tombak. Namun begitu suaranya berakhir seketika itu pula dia sudah berada di tempat pertempuran itu. Dapat dibayangkan hebatnya ilmu lari orang itu. Hebat, memang hebat Bergolau Ungu. Tapi mungkin kau tidak tahu bahwa manusia itu adalah bagianku. Baik Bergolau Ungu maupun Kalingundil sama lompatkan diri dari kalangan pertempuran. Bagi Kalingundil ini adalah satu keuntungan karena saat itu dirinya tengah terdesak. Keduanya memandang pada orang yang berdiri di bawah pohon. Kalingundil kerutkan kening sedang Bergolau Ungu katupkan rahang rapat-rapat begitu kenal pendatang baru itu. "Kalingundil, kau tak perlu pandang aku dengan kerut jidat segala. Di mana manusia bernama Mahesa Birawa? Orang muda bermulut besar, kau siapa?" bentak Kalingundil. Ditanya malah balik nanya, "Sialan betul, Grendeng Wiro Sableng. 17 tahun yang silam kau bersama Mahesa Birawa telah membunuh Ranaweleng bapakku. Juga membunuh ibuku dan Jarot Karsa. Apa kau punya otak masih sanggup mengingatnya?" Kalingundil merutuk dalam hati. Apakah manusia ini juga hendak membalaskan dendam kesumatnya seperti Bergolau Ungu? Melihat kepada tenaga dalam yang menyertai suaranya tadi,
Kalingundil sudah dapat mengukur kehebatan manusia ini. Hatinya mengeluh. Melayani Bergolau Wungu saja dia sudah kepepet, apalagi menghadapi dua lawan sekaligus. Apa maumu orang muda? Apa mauku? Wiro tertawa bergelak. Nilamsuri yang merasa cemas segera mengetengahi dengan berkata, Wiro, dia adalah ayahku. Aku tahu adik manis, dan si pemuda tertawa lagi. Dalam tertawanya itu masih bisa dia mengingat kemesraan dan kebahagiaan hidup yang dirasakannya bersama gadis itu di danau di tengah sawah tadi malam. Karena itulah aku berbaik hati datang ke sini hanya untuk meminta tangan kanannya saja. Wiro, muka Nilamsuri menjadi pucat. Bergolau Wungu sendiri tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Wiro Sableng bukan omong kosong belaka. Dia telah melihat kehebatan pemuda rambut gondrong ini. Sebaliknya Kalingundil keluarkan tertawa membahak. Kurasa kau masih pantas untuk menetek sama kau punya ibu, ejeknya. Kata-kata itu cukup lucu Kalingundil. Aku senang pada manusia-manusia yang suka bicara lucu. Wiro Sableng melangkah mendekati Kalingundil. Nilamsuri melompat ke muka hendak menahan si pemuda tapi pada saat itu pula dari samping Bergolau Wungu yang sejak lama menahan kegeramannya terhadap Kalingundil. Ketika melihat anak musuh bebuyutannya itu melompat ke muka, maka tanpa tunggu lebih lama segera ditebaskan golok panjangnya. Nilamsuri menjerit, tubuhnya tercampak ke tanah dan dadanya robek besar. Darah pun menyembur. Bergolau Wungu yang melihat tidak adanya kesempatan baginya untuk turun tangan terhadap Kalingundil segera lari ke lereng bukit pekuburan dan berseru, manusia bernama Wiro Sableng. Antara kita masih ada sedikit urusan. Kalau kau merasa punya nyali untuk meneruskan, aku tunggu di Gua Sanggreng. Setan alas betul, maki Wiro Sableng. Dipukulkannya tangan kanannya ke arah lereng bukit pekuburan. Angin laksana badai menderu dahsyat. Batu-batu nisan dan tanah pekuburan beterbangan. Tapi Bergolau Wungu sudah lenyap di balik bukit. Wiro Sableng putar kepala dan dia memaki lagi ketika melihat Kalingundil melarikan diri. Boleh saja lari Kalingundil. Tapi tinggalkan lenganmu dahulu. Sekali pemuda itu melompat maka dia berhasil menyusul Kalingundil. Tiba-tiba Kalingundil berbalik, cabut keris di pinggang dan menusukkannya ke perut Wiro Sableng. Serangan yang dilancarkan dengan kalap serta karena ketakutan itu tidak mengenai sasarannya. Sebaliknya yang diserang cepat gerakan tangan kanannya dan tiba-tiba, suara sesuatu yang patah pun terdengar, seketika Kalingundil menjerit ketika tangan kanannya sebatas bahu tanggal. Tulangnya copot, daging dan otot serta urat-urat berserabutan mengerikan sekali. Laki-laki itu macam babi celeng seradak seruduk kian kemari. Ketika dia hendak melarikan diri tiba-tiba Wiro Sableng berkata, tunggu dulu Kalingundil. Kenapa terburu-buru kabur? Terima dulu angka kenang-kenangan ini. Abis berkata begitu Wiro Sableng benturkan tapak tangan kanannya ke jidat Kalingundil. Pada kulit jidat laki-laki ini maka terpampanglah lukisan telapak tangan berikut 5 jari dengan angka 212 pada bagian tengahnya. Kalingundil seradak seruduk lagi macam babi celeng. Darah berceceran dari luka di tangannya. Wiro Sableng tertawa mengekeh. Diperhatikannya laki-laki itu berlari macam dikejar setan. Tangan kirinya memutar-mutar lengan Kalingundil yang masih dipegangnya, dan seketika dilemparkannya potongan lengan itu. Laksana anak panah potongan lengan itu melesat dan menghantam punggung Kalingundil, membuat laki-laki itu tergelimpang nyungsep di tanah, tapi segera bangkit lagi dan ambil langkah 1000. Wiro Sableng hentikan gelak tawanya ketika telinganya mendengar suara erangan Nilamsuri. Cepat didekatinya tubuh gadis itu. Dia berlutut di tanah, matanya menyipit melihat luka besar di dada si gadis. Nyawa Nilamsuri tak mungkin ditolong lagi. Dibopongnya gadis itu, dibawanya ke tempat teduh dan dibaringkannya. Wiro, Nilamsuri membuka kedua matanya yang telah menjadi sayu itu. Wiro, peluk aku, pintanya. Wiro Sableng merangkul gadis itu. Cium aku, Wiro. Si pemuda mencium pipi Nilamsuri, lalu mengecup bibirnya. Bibir itu kesat dan dingin kini, tidak basah dan hangat seperti malam tadi. Nafas Nilamsuri lambat dan satu-satu. Sinar matanya semakin pudar. Umurku untuk mengenalmu hanya sampai di sini Wiro, bisik Nilamsuri. Aku akan obati lukamu Nilam, kau akan sembuh, kata Wiro pula menghibur. Nilamsuri tersenyum. Bersamaan dengan memberkasnya senyum itu di bibirnya maka saat itu pula rohnya lepas meninggalkan tubuh.
Pendekar muda dari Gunung Gede hela nafas panjang. Hatinya beku menyaksikan kematian gadis itu. Semalam Nilam Suri masih dirangkulnya, masih dirabanya, tapi kini tubuh itu tiada akan memberikan apa-apa lagi kepadanya. Bahkan kehangatan pun tidak, karena saat itu tubuh Nilam Suri berangsur menjadi dingin. Wiro menghela nafas panjang sekali lagi. Disibakannya bagian pakaian yang robek di dada gadis itu. Pada bagian kulit dada yang masih utuh, tepat di atas buah dada sebelah kiri si gadis, dengan pergunakan ujung telunjuk jari tangan kanannya, Wiro menggurat 3 barisan angka, 212. Disandarkannya tubuh tanpa nyawa itu ke batang pohon dengan hati-hati. Lalu melangkahlah pendekar ini meninggalkan tempat itu seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Dengan acuh tak acuh dari sela bibir pemuda ini terdengarlah suara siulan. Siulan menyanyikan lagu yang tak menentu. Cerita pun berlanjut ke episode 4 Maut Bernyanyi di Pajajaran.